I got the future. Yo dan halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Destro Gamer and welcome back to my channel. Oke, dan di video kali ini kita gak main terlebih dahulu, dan di video kali ini kita maaf, bukan kita ya. Gua akan memberikan tips untuk basic dari CODM-BR, cuy. Oke, jadi mungkin gak usah banyak cincang-cincong, kita akan langsung masuk ke tips yang pertama. Let's go. Oke, dan jadi yang pertama yaitu adalah layout yang betul, cuy. Oke. Jadi memang di sini layout ini memang adalah sebuah kunci, anjay, kunci. Jadi ya kalau misalnya kalian layout kalian nggak bener, ya kalian nggak akan bisa main gitu loh. Dan kalau saran gua ya, jika mungkin di YouTube banyak ya udah tips and trick gitu untuk layout, kalian dikasih tentang layoutnya, maksudnya layout dari YouTuber itu. Jadi kalau saran gua nih ya, jangan niru layout YouTuber tersebut, karena orang satu dengan orang lainnya itu memiliki layout yang berbeda. Maksudnya layout yang berbeda adalah tergantung kenyamanannya. Kalau misalnya YouTuber itu nyaman dengan layout itu, kalian belum tentu nyaman dengan layout yang mungkin gua pakai, atau gua nggak nyaman dengan layout yang temen gua pakai. Jadi kalian yang harus memperalat dari layout itu, bukan kalian yang diperalat oleh layout itu. Gitu. Oke, dan kita akan masuk ke tips yang kedua, yaitu sensitivitas. Kita masih dalam pengaturan ya, cuy. Nah, kalau menurut gua itu gunakanlah sensitivitas yang sesuai dengan diri lo masing-masing, karena setiap orang, juga setiap HP itu memiliki sensitivitas layar yang berbeda-beda gitu loh. Jadi kayak antara HP satu dengan HP lainnya itu pasti beda. Ya emang beda gitu. Makanya jadi kalian jangan memakai juga sensitivitas dari YouTuber lain, karena pasti nggak pasti sih, kemungkinan itu nggak cocok sama kalian gitu. Soalnya antara gameplay satu dengan gameplay lainnya itu setiap orang pasti berbeda. Gua akan berikan tips di sini untuk gimana sih cara untuk menemukan sensitivitas kalian sendiri. Yang pertama yaitu bermainlah seperti dengan sensitivitas default. Maksudnya default adalah asli dari yang diberikan oleh COD. Kalau misalnya di situ kalian sudah enak, maksudnya ya kalian sudah nyaman dengan sensitivitas itu, ya mungkin pakailah sensitivitas itu. Kecuali kalian kayak red dot, dalam red dot kurang, atau holo kurang, untuk apa kurang, ya kalian tambahi. Jadi kalian di COD sensitivitas itu biasanya gua gunakan buat ngebanting. Kalau kan karena kalau menurut gua CODM ini assist-nya besar sih. Jadi untuk udah kayak untuk stabil dari recoil enak sudah. Tapi di sini kita gunakan untuk ngebanting. Jadi dari satu musuh ke musuh lain itu yang lumayan harus diperhatikan sih. Oke, dan yang ketiga ini kita udah masuk ke dalam gameplay di BR-nya, yaitu tentang kelas. Jadi yang ketiga adalah pelajarilah dengan tuntas kelas yang dipakai. Karena di setiap kelas itu, gua jelasin ya. Jadi setiap kelas itu punya skill pasif dan skill aktif. Maksudnya skill pasif dan skill aktif itu adalah skill aktif itu yang terlihat di mata kita, dan yang pasif itu gimana ya? Skill tersembunyi dalam skill kalian. Contohnya nih, gua kasih contoh. Zombie atau clown, kelas clown ya. Kalian aktifnya adalah kalian ngasilin zombie itu. Di situ kalian munculin zombie. Nah, pasifnya apa? Zombie itu dapat menemukan orang menjadi pelacak kalian.
Jadi bukan hanya cuma pelacak itu cuma scout, mekanik. Itu nggak mesti. Zombie juga bisa dijadikan pelacak. Misalnya nih, kalian udah di zone kecil, terus habis itu kalian pakai skill clown. Nah, kalian di situ lempar aja clown kalian ke salah satu arah untuk ada orang nggak sih ini, kalian lempar di sana. Kalau misalnya zombie itu tetap di robotnya tetap kayak gepuk-gepuk nggak jelas kayak gitu, kayak orang nggak jelas yang nggak punya ya sudahlah. Oke, jadi kalau misalnya kembali ke topik ya. Jadi kalau misalnya dia gepuk-gepuk nggak jelas dan tetap di situ nggak kayak pindah, ya berarti di situ emang nggak ada orang. Kalian bisa berpindah arah atau menjadikan itu sebuah TB kalian, jadi cover kalian. Kalau misalnya di situ ada pohon kayak atau batu kayak, berarti di situ emang nggak ada orang. Itu di situ clear. Jadi zombie itu sebagai teman kalian kedua. Oke, dan kita masuk ke tips yang keempat cuy, yaitu bermainlah sesuai dengan role kalian. Yap, di BR ini terdapat dua, kalau menurut gua ya, karena setiap YouTuber pasti memiliki opini dan pendapat yang berbeda-beda. Kalau menurut gua, jenis role di BR ini ada dua, yaitu role gameplay dan role class. Nah, maksudnya role gameplay itu role yang kalian main, maksudnya gimana ya? Jadi role yang kalian mainkan pada saat kalian bermain BR bersama teman-teman kalian pastinya ya. Kalau misalnya random itu ya agak jarang sih kalau ini dipakai. Jadi kalau misalnya kalian punya teman, nah ini baru bisa dipakai. Nah, role gameplay dibagi menjadi 3, yaitu Racer, middle, dan support. Maksudnya Racer tuh ya yang rush, middle yang bantu kalian di tengah, dan support tuh yang biasanya kalian main sniper. Nah, itu yang namanya support. Tapi nggak mesti role ini dipakai. Ini yang umum. Tapi biasanya pada saat di gameplay juga bisa berubah role itu. Jadi gimana ya? Kadang-kadang juga bisa berubah sesuai dengan situasi kalian. Misalnya kayak nge-push. Kalau nge-push ya ada role-nya sendiri, defend ada role-nya sendiri. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan situasi kalian itu pada saat apa gitu. Nah, coba sih kalian komen, kalian mau nggak sih dibuatin kayak misalnya kayak cara defend, cara push, atau apapun lah itu. Atau misalnya kayak kesalahan dalam class apa gitu. Coba kalian komen ke bawah. Oke, dan kita masuk ke rule yang kedua, yaitu rule class cuy. Yap, rule class ini dibagi, kalau gua udah ini ya, gua iniin cuy. Gua catetin, yaitu terdapat 3 kelas cuy. Yaitu Racer itu kayak ninja, defender, poltergeist, trickster, airborne. Dan kalau pelacak itu kan ada scout, clone, dan mekanik. Itu yang nyari-nyari orang. Kalau Racer ya kalian udah tahu lah. Dan kalau support di sini ya, kalau kalian misalnya main MOBA, ya kalian pasti tahu lah support itu apa. Kayak medic, trap master. Kalau trap master ini gue bingung masuknya di mana. Kok gue sih masuknya di defend ya. Defend. Mungkin defend nanti gue tambahin. Jadi di defend, dan ada airborne. Nah, airborne ini juga termasuk Racer, juga termasuk support. Nah, ini kalau kalian misalnya main dengan airborne, kalian pasti tahu lah. Kok bisa airborne bisa masuk dua, yaitu di Racer dan support cuy. Karena misalnya kayak airborne ya, gua kasih contoh aja Racer. Kalau kalian misalnya tim lu mainnya barbar, kalian pasti butuh airborne untuk menuju ke orangnya biar surprise. Jadi maju langsung surprise, langsung di-bradet selesai. Tapi bisa juga dibuat support kalau misalnya kalian di luar zone dan zone-nya kalian masih jauh. Kalau kalian emang pemain Fortnite, kalian pasti tahu lah. Jadi itu dibuat ke zone-nya. Jadi itulah yang maksudnya gua support. Oke, dan yang kelima yaitu sesuaikan role class dengan role gameplay. Maksudnya gimana sih? Jadi misalnya nih ya, kalian ngeras. Kalian bawa class-nya trap master, itu nggak cocok. Mana ada kalian ngeras di depan lu ada orang, kalian kasih trap master. Ya bisa sih, cuman kayak nggak efektif gitu loh kalian buat ngeras. Karena ngeras itu perlu dimana kalian
ngeras tapi nggak diketahui oleh orang lain. Nah itu juga termasuk advance ya aslinya, tapi gue masukin karena contoh. Jadi ini gue ngasihnya basic, tapi ya karena itulah tadi. Nah contohnya apa yang bener? Nah contoh yang bener kayak misalnya kalian ngeras nih ya, kalian mungkin pakai ninja, trickster, ataupun poltergeist untuk ngelabui musuh. Tapi kalian juga gak mesti ngeras dengan maksudnya ngeras dengan cara itu. Kalian juga bisa pakai airborne ataupun apapun lah itu yang memang cocok dengan gameplay dan situasi pada saat di sana. Jadi jangan kalian bawa kalian jadi raser, kalian bawa trapmaster, karena gua pada saat main random, lupa gua kapan, pokoknya main random ada orang ngeras pakai trapmaster, capek gua boy. Oke, yang keenam ada selalu enggak selalu sih, perhatikan map. Oke, map di sini sangat berguna ya jika kalian main di sebelah tuh, game-game sebelah yang pupek-pupek tuh. Mungkin ya kalian mengacaukan yang namanya map karena kalian mungkin sudah hafal atau gimana. Tapi di COD ini berbeda, cuy. Kalian kalau di map itu bisa ngelihat apa tuh namanya? Ya, airdrop. Apalagi sekarang ada tank. Tank ini apalagi tank ini memang terlihat di map gitu loh. Jadi kalian bisa tahu apakah tank ini ngeras kalian, atau tank ini masih jauh dari kalian, atau tank ini maksudnya ke arah kalian. Jadi kalian bisa hati-hati gitu. Jadi makanya kalian harus sering-sering lihat map. Apalagi kalau kalian pakai scout, kalian harus lihat mini map, bukan map all ya. Kalau yang gua jelasin tadi itu adalah map all. Kalau mini map ya buat scout mungkin. Oke, dan ini adalah contoh dari gua yang tidak memperhatikan map, dan ini dia contohnya. Oke, kalian sudah lihat dari contoh itu ya. Jadi gua lupa untuk lihat map dan di mana tanknya. Akhirnya gua di sana nafsu untuk ngekill orang, dan gua nggak sadar kalau tanknya sudah ya di deket gua. Akhirnya gua mati sia-sia. Oke, dan yang ketujuh juga sebagai penutup dari tips ini, yaitu lootinglah dengan baik, cuy. Jadi ya looting ini memang banyak kekurangan ya dari CODM ini. Bukan ya kalau game sebelah langsung peluru langsung 30. Kalau di CODM enggak, kalian butuh yang namanya magazine gitu, karena di sini cuma 20 bukan 30. Setelah kalian tambahin magazine baru jadinya 30, cuy. Dan juga kalau kalian misalnya turun di hot place, maksudnya kayak tempat-tempat yang biasanya orang kunjungi dan pada saat di situ ramai, kalian harus, kalau gua nih ya, tips gua ya dari gua, kalian harus siap-siap dengan AR yang pertama jarak menengah, dan juga kayak SMG kah atau shotgun kah. Tapi kalau gua lebih saranin untuk SMG karena SMG bisa dibuat untuk jarak yang agak jauh. Kalau shotgun ya kalau jarak agak jauh dikit aja udah susah cuy untuk mati. Jadi gua saranin kalian pakai SMG kayak atau pokoknya jarak dekat, karena kalian kemungkinan antara main jarak dekat, jadi ya tergantung gameplay lah itu selalu antara gameplay orang lain. Tapi yang gue tekankan di sini adalah tentang attachmentnya, cuy. Jadi kayak misalnya kayak magazine-nya, foregrip-nya, stoknya, quick draw-nya, atau scope-nya lah mungkin. Karena kalau misalnya ini gue beri contoh aja ya, gue tuh sering mati karena tidak dapat attach. Gue dapat type 25, tapi gue nggak dapat attachment foregrip atau untuk pendukung recoil gue gitu loh. Jadi recoil gue tuh kalian tahu kalau kalian ngerasa ini ya, type itu susah untuk
kendalikan, karena memang kayak pertama kayak lu tembak itu kayak stabil, kayak ya kayak AK-117 lah kalau kita bilang ya. Tapi setelah itu kalian bisa naik gitu, kayak nuai gitu loh. Jadi kayak gak enak banget gitu. Makanya kalian harus punya foregrip jika kalian pakai type, atau kalian ya ganti senjata kayak RUS, PDW, itu ya lumayan lah. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komennya. Dan jangan lupa untuk kalian komen tentang mungkin kalian tentang cara rush, cara defense, dan ya apapun ya itu. Karena gue nggak bilang di sini kita, maksudnya bukan kita ya, kita lagi. Gue pro atau gimana? Gue sama sekali nggak pro. Kita di sini semua belajar masing-masing. Gue pun juga masih belajar tentang cara bermainnya, tapi gue memberikan tips yang mungkin dapat menjadi pengalaman bagi kalian, karena gue ya lumayan lah ya, gak pro tapi sok pro. Oke, jadi jangan lupa untuk komen, dan biar gue bisa dapat konten mungkin. Oke, dan kalian setuju nggak dengan konten solo squad gue? Jadi komen juga ya. Oke, jadi see you guys and bye bye.